wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kembali kita bertemu dalam kajian tentang Ramadan dari kitab Umdatul Ahkam. Pada pekan kedua ini, insyaallah waktu yang singkat ini kita coba akan membahas kitab hadis-hadis yang ada di dalam kitab Siyam. Semoga sore ini bisa kita selesaikan sebelum masuk pada bab pertama dari kitab Siyam. Qadarullah tadi saya mampir ke tempat fotokopi, belum bisa saya fotokopi ya, karena ada kendala. Jadi saya kesini hanya membawa PDF ya. Nah, nanti akan insyaallah saya share di grup grup dakwah berkah ya mungkin, atau DKM. Sudah saya bentuk dalam bentuk PDF dari halaman 1 sampai 8, belum selesai semua. Nah, nanti kita bahas target sampai halaman 8. Tapi kita masuk pada hadis ketiga. Sebelumnya kita telah membahas 2 hadis pertama dalam pertemuan sebelum tanggal 1 ya, pada malam 1 Ramadan kemarin. Pada ketikanya ini, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah, karena di dalam makanan sahur itu ada berkah. Situ saya membuat catatan kaki. Sahur bi fathis sin, yaitu ma yutasahharu bihi ya. Dengan menfathahkan huruf sin, sahur bukan syukur, maka artinya adalah apa yang dimakan ketika makan sahur. Wa bi dhammiha, apabila didhammahkan as-suhur bukan as-sahur, maka syukur itu adalah perbuatan makan sahurnya. Ya. Apabila kita makan pada saat sebelum subuh, itu namanya syukur. Adapun sahurnya adalah jenis makanannya, entah itu nasi, kurma, ataukah makanan dan minuman yang lain. Kemudian yang ke-8, al-barakah tashmalul waqta wa ma yatasahharu bihi. Berkah di sini adalah mencakup waktu, ya, waktu sahurnya. Waktunya waktu berberkah. Dan apa yang dimakan pada saat sahur, min ma'kulin wa mashrubin, apakah itu minuman dan makanannya.
baik itu makanan dan minumannya. Di situ disebutkan yuzkarul hikmatul ilahiyah, disebutkan hikmah-hikmah ilahi di dalam makanan sahur. Wahya hulul barakah, ya, yang dengannya tercapai berkah. Wal barakatu tashmalu manafi'ad dunya wal akhirah, dan berkah di sini mencakup manfaat-manfaat dunia dan akhirat. Famin barakatis sahur, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala, di antara berkah sahur ma yahsulu bihi minal i'anati ala ta'atillahi ta'ala fin nahar, apa yang dicapai dari pertolongan, ya, bentuk bantuan dari makan sahur berupa ketaatan kepada Allah pada saat siang hari, yaitu puasa, qiraatul Quran, sholat dan lain sebagainya. Ini sebab diantara berkahnya makan sahur pada saat sebelum subuh, yaitu membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari. Wa minha anna shaima idza tasahhara la yamalu i'adatas siyam. Rahasia kedua, kenapa makanan sahur dan perbuatan makan sahur itu berkah adalah apabila orang yang berpuasa makan sahur, dia tidak akan bosan untuk mengulang puasa. Berbeda apabila dia terlambat makan sahur, bangun-bangun tahu-tahu udah adzan subuh, maka dia akan merasa kelemahan, merasa lemah. Apalagi pada waktu maghrib misalnya, kalau tiduran lagi sampai waktu sahur tertentu, dia akan keberatan sekali mengulang puasa pada pagi harinya. Hal ini sebagaimana ketika puasa awal kali disyariatkan, yaitu saat itu waktu puasa disyariatkan dari sehabis isya sampai ketemu maghrib. Boleh makan itu ketika maghrib dan isya, antara waktu maghrib dan isya. Jadi apabila waktu maghrib dia tidak sempat berbuka dan langsung menjumpai waktu isya, maka dia langsung berpuasa lagi. Dan ini tentu akan memberatkan. Sehingga orang yang makan sahur terbantu dan tidak akan merasa bosan, merasa capek ketika puasa pada siang hari. Khilafan liman lam yatasahhar fa innahu yajidu harajan wa masyaqqatan yasqalani alaihi al-audah ilaihi. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, dia akan menjumpai rasa berat dan masyaqqah, kesulitan yang akan memberatkannya untuk mengulang puasa pada pagi harinya. Kemudian yang ketiga, rahasia hikmah kenapa sahur itu berbarkah. Wa minha as-sawabul hasil min mutaba'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah pahala yang diperoleh dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan hadis ini, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Sehingga kita tidak semata-mata makan sahur itu karena kebutuhan perut kita, tetapi kita hadirkan niat kita, hadirkan maqasid kita bahwasanya kita makan sahur karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa minha aydan annal mutasahhira yaqumu fi akhiril lail fayadhkurullaha ta'ala wa yastaghfiruh thumma yusalli salatal fajri jama'atan bihilafin ma lam yatasahhar. Di antara berkah sahur yang lain, kenapa itu sahur berberkah? Bahwasanya orang yang makan sahur, dia bangun di akhir malam, yang di antara aktivitasnya adalah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal membaca bismillah, Allahumma baca bacaan yang berkaitan dengan
makan, ya. Bacaan alhamdulillah minimal atau lebih dari itu ya. Itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat subuh berjamaah. Berbeda dengan orang yang terlambat makan sahur. Mungkin dia bangun jam 5, maka tentunya dia sholatnya sendirian karena masbuk, sehingga dia tidak sempat sholat berjamaah di masjid atau musola. Wa adadul musallina fi salati subhi ma'al jama'ati fi ramadhana aktsaru min ghairihi min ajli sahur. Dan jumlah orang-orang yang sholat pada saat subuh bersama jamaah pada bulan Ramadan secara kasat mata bisa kita lihat lebih banyak dari jumlah orang yang sholat subuh di luar Ramadan ya, karena salah satunya diantaranya mereka ingin mendapatkan keberkahan waktu sahur. Ini keberkahan lain yaitu jumlah jamaah sholat subuh bertambah banyak ya, walaupun tidak menafikan orang yang habis sahur dia sholat sendiri di rumah, tidak mendatangi sholat jamaah. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian hikmah lain dari berkah sahur adalah wa minha annahu ibadatun idza nuwiya bihi al-isti'anatu ala ta'atillah wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi wallahu fi syar'ihi hikamun wa asrar. Di antaranya bahwa sahur ini sendiri adalah ibadah yang apabila diniatkan untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sisi ibadahnya sahur adalah apa? Membantu ketaatan di siang hari dan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pada syariat Allah Subhanahu wa taala terdapat hikmah dan rahasia yang banyak sekali di luar apa yang disebutkan oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam ini, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Beberapa faidah dari hadis ketiga ini, yang pertama adalah istihbabus sahur wa imtithal amri syar'i bi fi'lihi. Disukainya makan sahur dan melaksanakan perintah syar'i dengan melaksanakannya. Ini yang pertama. Disunahkannya makan sahur. Sahur sendiri tidak wajib, tetapi sangat ditekankan untuk dikerjakan. Karena juga berkaitan dengan hak badan kita. Yang kedua, lima yahsulu fihi minal barakah. Yang kedua ada berkah yang dicapai pada makan sahur, fala yang bagi tarkuhu, sehingga tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Wal barakatu tuhmalu al fi'li wa 'alal mutasahhari bihi. Dan berkah tercakup pada perbuatan makannya dan makanannya itu sendiri. Tercakup pada perbuatan makan sahurnya, kita bangun, cuci tangan, kemudian makan dan minum, dan berkah juga terdapat juga pada makanan yang kita makan. Wala yu'addu hadza min babi hamlil lafzi wal alwahid 'alal ma'nayain mukhtalifain wa inna ma yustafadu min siwatit al-fathi wal dhamm. Dan ini bukan termasuk dari bab hamlul lafzi al-wahid 'alal ma'nayain, membawa lafaz yang satu pada dua makna yang berbeda, bukan. Tapi hanya saja makna ini diperoleh pada perbuatan dan makanan sahur adalah ketika kita membacanya dengan fathah dan dhammah, sahur dan suhur. Sebagaimana hal ini digunakan pada lafaz al-wudu dan wudu. Kalau wudu itu perbuatannya, kita berwudu, dan wudu adalah airnya, air yang kita pakai untuk berwudu. Yang ketiga, zahirul amri al-wujub. Tekstual pada hadis ini adalah perintah untuk wajib, perintah yang bersifatnya wajib, ya, tasahharu. Artinya apa? Makan sahurlah. Ini zahirnya atau tekstual hadis ini adalah wajib.
Walakinna subutul wisal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarriful amra ila istihbab. Akan tetapi terdapat bentuk puasanya Nabi, yaitu puasa wisal yang menyambung dari waktu siang ke malam tanpa makan sampai ketemu waktu puasa lagi, yang memalingkan makna wajib ini kepada makna istihbab, hanya anjuran saja. Jadi secara tekstual hadis ini terkesan wajib, tetapi ketika kita gabungkan dengan nas hadis lain, ternyata makna hadis ini, perintah ini hanya bersifat anjuran. Kemudian yang keempat, ya Rasufiyatu anna mudatata walis sahur kamudatil iftar. Kaum sufi berpandangan bahwasanya waktu untuk makan sahur itu semisal dengan waktu iftar, sebentar sekali. Wa hadha maqalul bil hikmati minas shaumi wa hiya kasrus sahwati at-ta'am wan nikah. Dan ini dibawa pada hikmah dari puasa, yaitu untuk memutus dua syahwat, syahwat makan dan syahwat nikah. Wala yumkinu dzalika illa bi taqlilil ghadah. Dan hal itu, dua syahwat itu, dua syahwat makan dan nikah itu tidak mungkin bisa dikurangi kecuali dengan mengurangi makan. Wa ajaba alaihim al-akharun. Akan tetapi para ulama yang lain menjawab pendapat mereka, bi anna hikmatas shaumi laisat manutatan bi taqlid ta'ami wa syarab. Ulama lain mengatakan bahwasanya hikmah puasa tidak hanya terkait dengan mengurangi makan dan minum, bal bimtisali amrillahi ta'ala. Akan tetapi pada urusan makan sahur ini adalah berkaitan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa kita makan sesuai dengan porsi kita, nggak harus sedikit sekali gitu, nanti malah lemes kalau siang ya, asal tidak berlebih-lebihan. Kita masuk pada hadis keempat. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, dari Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai keduanya. Zaid bin Thabit mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangun menuju salat. Qala Anas mengatakan, qultu li Zaid. Ia bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa kira-kira ukuran antara adzan dan sahur? Antara adzan dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qadru 50 ayat. Sekadar dengan bacaan 50 ayat dari bacaan tilawah Al-Qur'an. Di situ disebutkan Syekh Abdullah bin Abdurrahman memberi taklik, memberi komentar bahwasanya adzan yang dimaksud dalam hadis ini adalah iqamah. Yuridu bihi al-iqamah. Jadi berapa jarak antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iqamah waktu subuh? Beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah. Yang pertama, afdhaliyatu takhiris suhur ila qubailil fajr. Diutamakannya mengakhirkan sahur sampai sebelum fajar, ya, sampai mendekati waktu subuh. Ini afdal atau utama. Jadi apabila waktu subuhnya 4:30 untuk area Pemalang, maka hendaknya kira-kira makan sahur jam 4. Jangan jam 2, setengah 3, itu terlalu jauh. Nanti keburu lapar lagi jam 5:30 ya. Jadi apabila memang kita makan
ada mindo ya, istilah mindo jam 2 makan ya, tentunya menjelang waktu subuh kita makan kembali sedikit, menambah porsi. Kemudian yang kedua, al-mubadaratu bi sholati subah, maksudnya sholat subuh ya. Disunahkan untuk bersegera melaksanakan sholat subuh. Haitsu qurbat min waqtil imsak, di mana pelaksanaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih dekat dengan waktu imsak, yaitu waktu awal menahan diri dari makan dan minum. Misalnya waktu azan, maka sekadar dengan 50 ayat yang dibaca, ya kurang lebih 5 menitan antara waktu azan dan iqamat. Atau mungkin kalau di masjid ini ya mungkin 10 menit atau 15 menit dia mengapa. Jadi jangan sampai ditunda sampai setengah jam mungkin ya. Mungkin akan ada malal, ada bosen di jamaah ketika menunggu waktu iqamah terlalu lama. Berdasarkan hadis ini. Faedah ketiga, anna waqtal imsak huwa tulu'il fajri. Di antara faedah hadis ini bahwasanya waktu imsak adalah ketika munculnya fajar. Munculnya fajar adalah ketika waktu awal kali disyariatkan adzan subuh. Kama qala ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah waktu fajar, waktu subuh. Permisalan di sini sampai jelas benang putih dari benang hitam itu bukan kita memasang benang hitam dan benang putih sampai kelihatan, bukan. Maksudnya itu adalah ibarat dari kata-kata waktu subuh. Ya karena memang sebagian sahabat dulu ada yang memasang itu di bawah bantal mereka dan sampai baru kelihatan banget ketika waktu syuruk. Ya tentunya terlambat sekali. Jadi yang dimaksud al-khaytul abyad minal khaytil aswad itu maksudnya waktu subuh. Bihadza na'lamu anna ma yaj'aluhun nas min waqtain. Dengan ini kita tahu apa yang dijadikan oleh masyarakat adanya dua waktu, ya, waktu lil imsak wa waktu li tulu'il fajri. Waktu untuk imsak dan waktu adzan subuh, ya. Bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Ada termasuk perkara yang mengada-ngada dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada burhan, tanpa ada keterangan yang nyata. Ya. Waktu tersendiri ya, dengan ingung-ingung itu ya. Itu orang-orang ditahan untuk makan dan minum adalah tidak tepat. Kalau hanya sebagai peringatan tidak masalah. Oh berarti udah dekat waktu subuh, nggak masalah. Tetapi kalau berkeyakinan ketika waktu imsak itu sudah nggak boleh makan dan minum, maka ini termasuk perkara muhdas, tidak ada syariatnya dalam Islam. Wa inna ma hiya waswatun minasyaitan. Ini adalah waswas dari syaitan. Liyalbisa alaihim dinahum, agar mereka tercampur dalam agama mereka, mencampur agama mereka dengan was-was. Wa illa fa inna sunnata al-muhammadiyyata annal imsaka yakunu ala awwali tulu'il fajr. Sehingga apabila bukan, maka sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waktu awal kali menahan makan dan minum adalah waktu awal munculnya fajar, yaitu awal munculnya waktu adzan subuh. Muskilahnya bagaimana kalau adzan di tempat kami biasanya telat. Misalnya waktu di Jetpom malam misalnya 04.31. Nah di kami misalnya muadzinnya seringnya 4.35 atau 4.40. Ya berlakunya 4.31 sesuai dengan jadwal yang disepakati secara nasional. Jadi bukan berdasarkan patokan muadzin yang sering telat, bukan. Apalagi muadzin yang belum waktunya adzan, terus adzan. Misalnya 4.31 dia adzan 4.25. Yang lain belum adzan, dia adzan sendiri. Lagi pingin turu maning. Ya enggak boleh, ya. Jadi
kita sudah mafhum gampang, ya. Perkiraannya sudah diteliti oleh ahli hisab bahwasanya waktu sekian dan sekian itu terus berubah setiap bulan, dan kita insya Allah percaya kepada mereka. Ya walaupun di sini ada perselisihan, ya. Ada yang bilang telat harus diundurkan, ya. Itu mungkin waktu pelaksanaan salat subuhnya. Ya, yang sebagaimana dari majalah Kiblati dulu, ya. Dari Ustaz Agus Hasan Basori hafizhullah taala. Baik, kita masuk pada hadis keberapa? 5, ya. Qala Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Ummu Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Ummu Salamah nama beliau adalah Hindun bin Abi Umayyah. Keduanya adalah Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, ya, dari keluarga beliau. Maka beliau mandi kemudian langsung melanjutkan puasa. Itu maksudnya keadaannya apa? Keadaannya wallahu ta'ala alam, beliau belum sempat mandi sebelum mendengar adzan subuh. Ya, umumnya kalau kita junub kan apa? Mandi dulu sebelum waktu subuh, langsung pas subuh kita tinggal berangkat ke masjid atau mushola. Tetapi keadaan beliau saat itu, salah satu di antara nawazil pada saat Rasulullah SAW adalah beliau mendapati adzan subuh dalam keadaan belum mandi dari junub. Maka beliau mandi dan langsung melanjutkan puasa. Faedah dari hadis ini, yang pertama, sihhatu shaumi man asbaha junuban. Sihhatu shaumin man asbaha junuban. Sahnya puasa orang yang mendapati subuh dalam keadaan junub. Tentunya dia tidak menyengaja untuk mengundur-undur waktu mandi. Min jima'in fil lail, ya. Dari berjima dengan pasangannya pada malam hari. Jadi tidak perlu qadha, ya, tidak perlu saya telat mandi pada waktu pagi maka saya qadha nanti di luar bulan Ramadan. Ini buka sehari, enggak. Tetapi tetap dia melanjutkan puasanya walaupun telat mandi wajib. Faedah kedua, yuqasu 'alal jima'i al-ihtiyamu bi tariqil aula. Bi tariqil ula. Li'annahu idza kana murakhasan fihi minal mukhtar fa ghairuhu aula. Dianalogikan kepada jima adalah mimpi basah. Jadi mimpi basah yang keadaannya lebih ringan dari yang jima tadi. Kalau mimpi basah kan berarti mimpi, ya. Mimpi tahu-tahu basah, maka tidak membatalkan puasa. Hatta kalau misalnya dia tidur siang hari, ya, karena mungkin nggak punya pasangan yang masih jomblo, lalu tidur pada saat jam 8 pagi misalnya, terus mimpi basah, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya. Dia cukup mandi dan meneruskan puasanya, ya. Karena ini tidak disengaja. Berbeda kalau dia menyengaja istimta, ya, swalayan, maka itu batal puasanya karena sengaja mengeluarkan. Tetapi kalau tidak sengaja maka dia bisa meneruskan puasanya dengan mandi junub saat itu. Faedah ketiga, annahu la farqa baina shaumil wajib wan nafl wala baina Ramadan wa ghairihi. Tidak ada perbedaan antara puasa sunnah dan wajib. Ya, puasa sunnah pun sama. Apabila dia terlambat mandi junub, maka dia tinggal meneruskan puasanya. Dan tidak ada perbedaan antara puasa di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian faedah keempat, jawazul jima'i fil layali Ramadan. Bolehnya jima berhubungan dengan istri pada malam-malam bulan Ramadan.
Walau kana qubaili tulu'il fajr. Nah, ini jarang sekali ya. Walaupun waktu mendekati fajar. Ini memang riskan sekali. Karena apa? Khawatirnya ketika adzan belum selesai. Ya, makanya hati-hati. Kalau dia ingin nyoba ya harus dipastikan sebelum adzan sudah selesai. Jangan masih ini ya. Maka nggak boleh. Walaupun ini secara fikih boleh, tetapi hati-hati. Saya pesankan hati-hati karena khawatir ketika belum selesai malah bikin pusing. Baik, kita masuk ke hadis ke-6. Oh ya, di sini tidak saya sebutkan. Di faedah keempat, ya, jawazul jima di sini. Wa akhadha ba'dhum jawaz as-siyami minal junubi min qouli ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Ya, sebagian ulama mengambil kebolehan ya, melanjutkan puasa dari junub berdasarkan firman Allah Ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian ya berbuat rafas, maksudnya jima terhadap istri-istri kalian pada malam hari. Li'anal ayah taqtadi jawazal jima'i fi laili asyam kullihi wa min jumlatihi al-juz'u alladhi qubal fajr. Ayat ini berkonsekuensi bolehnya jima pada malam puasa semuanya. Dan kesimpulannya sebagian dari malam itu adalah waktu menjelang fajar, ya, sekitar jam 4 dan seterusnya. Bihaitsu la yattasi'u lil ghusl. Famin daruratihi al-isba junuban wa hadhi dilalatul isyarah 'indal usuliyyin. Ya. Karena waktu menjelang fajar itu tidak leluasa untuk mandi. Ya, sehingga ketika azan dia belum sempat mandi, dan ini tetap dibolehkan asal sudah selesai. Dan ini menurut ahli usul fikih namanya dilalatul isyarah. Dilalatul isyarah. Kemudian faedah kelima, ya, tidak disebutkan dalam tulisan yang di fotokopi antum. Fadlu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isanihinna ilal ummah. Keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan ihsan mereka terhadap umat Islam. Waqad naqalna 'anil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal ilmi syai'il al-katsirin nafi'. Mereka telah menukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang bermanfaat, lagi banyak dan bermanfaat. La siyama al-ahkamul asy-syar'iyyah al-manziliyah, terutama hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan rumah tangga, allati la yattali'u 'alaiha illa hun, yang tidak bisa ditelaah oleh para sahabat Nabi melainkan para istri-istri Nabi, min a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari amalan-amalan Nabi di dalam rumah tangga beliau. Faradhiyallahu anhun wa ardahunna, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah tambahan yang tidak disebutkan dalam fotokopian, yaitu keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka telah menukilkan ilmu yang berkaitan fikih rumah tangga. Hadis ke-6, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa lalu dia makan ataupun minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena dia makan dan minum adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi siapapun dari kita ketika siang hari dari bulan puasa lalu terlupa makan dan minum, maka hendaknya ketika dia ingat tinggal melanjutkan. Ya, ini ada salah satu momen lucu dulu di STDI. Kalau tidak salah Ustaz Musyafa dari ini, ya, hari pertama puasa beliau ngaduk kopi di dapur, ya. Dan ketahuan sama Ustaz lain, Ustaz ini udah satu Ramadan, oh, jadi dia udah sempat ngegup dan baru diingatkan. Ini salah satu momennya adalah ini. Hatta seorang ustadz pun, ya, dokter itu bisa lupa, apalagi saya yang hanya S1, ya. Jadi sifat lupa itu manusiawi sekali. Kalau nggak lupa berarti apa? Malaikat. Di sini disebutkan, di sini tidak, belum ada faidahnya, ya. Saya sebutkan di fotokopi. Di sini ada ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama berkaitan dengan hadis ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mayoritas ulama, al-jumhur minal ulama, ala anna al-akla wa syurba minan nasi la yufsidu siyam. Mayoritas ulama bersepakat bahwasanya makan dan minum yang dari orang yang lupa itu tidak merusak puasa. Adapun perbedaan pendapatnya adalah wal khilafu bainahum fil jima'. Adapun ada titik tengkar di antara para ulama adalah bagaimana apabila yang jadi pembatal puasa ini adalah lupa jima'. Apakah orang yang lupa jima' itu membatalkan puasa atau tetap menyempurnakan puasanya? Halahu hukmul akli wa syurbi bi'adamil ifsad amla. Apakah ini sama dengan hukum makan dan minum karena lupa atau tidak? Pendapat pertama mengatakan fadzabal Imam Ahmad wa atba'uhu ila anal jima' mufsidul siyam. Imam Ahmad dan para pengikut beliau berpendapat bahwasanya jima itu membatalkan puasa walaupun disebabkan karena lupa. Walau kana minal jahil awin nasi. Walaupun itu dikerjakan oleh orang yang tidak tahu bahwasanya jima itu dapat membatalkan puasa atau dia sudah tahu ilmunya bahwasanya jima itu membatalkan puasa tetapi dia lupa. Menurut mazhabnya Imam Ahmad tetap membatalkan puasa. Wa idza kana fi nahari Ramadan fa huwa mujibul lil kafarah. Apabila dilaksanakan pada siang hari bulan Ramadan, dia tetap wajib mengeluarkan kafarahnya, itu dendanya. Wa daliluhum ala dzalika mafhumul hadis. Ya. Dalil mereka adalah hadis yang disebutkan Abu Hurairah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan jima sebagai hal yang perlu disempurnakan puasanya ketika lupa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tadi? Man nasiya wa huwa shaim fa akala wa aw syariba. Lalu dia makan atau minum. Di sini tidak disebutkan jima. Sehingga menurut mazhabnya Imam Ahmad ini pengecualian, bukan termasuk hal yang dimaafkan. Sehingga dia tetap mengqadha puasanya dan membayar kafarah. Alladzi iktasara 'alal akli wa syurbi dunal jima. Mimma yadullu 'ala mukhalafatihi lahuma. Wa li anna nisyan fil jima'i ba'id, kata mereka. Karena lupa pada saat jima itu hampir mustahil. Kalau suaminya lupa, paling enggak istrinya ya ingat. Kalau istrinya lupa, paling enggak suaminya ingat. Bi khilafil akli wa syurbi, berbeda ketika seseorang makan dan minum. Ini sangat potensial sekali ada sisi lupa di situ. Kemudian pendapat kedua, wa dhahabal a'immatu Abu Hanifah wa Syafi'i wa Dawud. Ya, Dawud di sini ada Dawud al-Zahiri wa Ibnu Taimiyah wa ghairuhum ila annahu la yufsidu siyam. Adapun para imam yang lain selain dari mazhabnya Imam Ahmad, baik dari Abu Hanifah
Imam Syafi'i, Dawud, Ibnu Taimiyah dan selain mereka menyebutkan bahwasanya la yufsidu siyam, bahwasanya orang yang berjima karena lupa maka tidak merusak puasanya. Wastadallu ala dzalika mimma ya'ti. Mereka berdalil dengan beberapa pendapat dengan berikut ini. Yang pertama adalah lima rawal hakimu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an man aftara fi Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuka pada saat Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Dia berbuka karena lupa, maka tidak ada qada baginya. Maksudnya apa? Tetap disempurnakan puasanya dan dia tidak perlu mengqada puasanya dan tidak perlu membayar kafarah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa sahih. Dan ini yang pendapat yang benar kata Ibnu Rajab. Wal iftaru amun fil jima'i wa ghairi. Adapun pembuka puasa itu umum, apakah itu jima ataukah makan dan minum. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini satu dalil pertama. Argumentasi yang mengatakan bahwa jima karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Alasan kedua, al-umumatul waridatu fi misri qaulihi ta'ala, keumuman yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Wa ufiya li ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Nabi SAW, umatku dimaafkan ketika mereka lupa, ketika mereka khata' salah. Salah itu maksudnya belum tahu hukumnya, kemudian karena lupa dan karena terpaksa. Ini argumentasi kedua. Argumentasi ketiga, annal mukhalifina fi sihhatis shaum, bahwasanya orang yang berbeda dengan pendapat kedua ini, yaitu pendapat pertama tadi, pendapat Imam Ahmad, bahwasanya puasanya tidak sah karena sebab lupa jima, yuwafiquna ala suqutil ismi anhu. Mereka bersepakat, ya, pendapat pertama tadi yang mengatakan jima karena lupa pun itu batal puasanya dan wajib mengeluarkan denda. Mereka bersepakat bahwasanya orang-orang ini yang jimanya karena lupa adalah tidak mendapatkan dosa, ya. Suqutul ismi, yaitu gugurnya dosa karena lupa. Wa idza kana ma'dzuran fa innal 'udhra syamil wala wajha litafriq. Apabila orang yang mendapat ma'dzur, pemaafan, maka udzur ini adalah menyeluruh. Maka tidak ada sisi perbedaan, tidak ada sisi pembedaan antara jima, makan dan minum. Jadi pendapat kedua ini mengambil sisi kelemahannya pendapat pertama. Ya, pendapat pertama katanya apa? Jima karena lupa itu batal puasanya. Tetapi mereka ternyata bersepakat dengan pendapat kedua bahwasanya orang yang berjima karena lupa ini tidak mendapatkan dosa. Wa ajabu an dalil Hanabilah. Para ulama yang ada pada pendapat kedua ini menjawab dengan dalilnya yang ada di Hanabilah, para pengikut Imam Ahmad, bi anna ta'liqal hukm fil akli wa syurbi min babi ta'lil hukmi bil laqab. Jadi penyebutan hadis Nabi, ya, bahwasanya tadi disebutkan orang yang karena lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ini hukumnya ya karena kebanyakan, ya. Rata-rata orang yang lupanya ya umumnya ya makan dan minum. Tidak menutup kemungkinan lupanya pada jima juga, gitu ya. Karena dia mungkin ingatnya karena hari pertama mungkin kaget, sudah kebiasaan itu di luar Ramadan berlaku siang hari seperti itu ya termasuk, bukan karena tidak disebutkan terus dinafikan. Ini pendapat a'immah di luar madzhabnya Imam Ahmad. Min babi ta'liqil hukmi bil laqab fala yadullu ala
nafyihi adah. Ya. Jadi tidak disebutkannya jima di hadis Abu Hurairah ini bukan berarti kalau jima itu tidak dimaafkan. Sehingga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, sejauh yang saya teliti, beliau condong pada pendapat kedua ini. Jadi orang yang berjima karena lupa tidak membatalkan puasanya. Walaupun ini kondisinya sangat langka ya, sangat langka. Karena tadi biasanya Pak, kalau suaminya lupa, biasanya istrinya ingat ya. Langsung diingat, puasa gitu, biasanya gitu. Apalagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, biasanya kalau suaminya macam-macam, biasanya saya puasa gitu. Biasanya udah berhenti, saling menghormati. Faedah dari hadis ke-5 ini, di antaranya adalah yang pertama, sihhatu shaumin min aklin awi syurbin awi jima'in nasiyah. Sahnya puasa orang yang makan, minum dan jima karena lupa. Berdasarkan penyebutan argumentasi yang lengkap ya di pendapat kedua ini, sehingga beliau pun akhirnya condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya jima karena lupa itu tidak membatalkan puasa, dan ini pun termasuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Faidah kedua, annahu laisa alaihi ismun fi aklihi wa syarabihi. Tidak ada dosa bagi yang lupa. Tidak ada dosa bagi yang lupa makan dan minum. Li'annahu laisa lahu ikhtiyar, karena dia tidak ada pilihan. Berbeda kalau dia pura-pura lupa atau mungkin curi-curi waktu, tidak ada orang lain lalu masuk ke kamar tidurnya, dia nyimpen minuman misalnya. Tentunya dia terkena dosa dan wajib qadha. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis kelima ini adalah makna it'amuhu minallahi ta'ala wa saqihi, makna it'amihi minallahi wa saqihi annahu waqa min ghairi ikhtiyar. Makan dan minum termasuk dari karunia Allah, ya tadi karena lupa, maksudnya adalah karena terjadi tanpa ada pilihannya sendiri. Wa innamallahu alladzi qadara lahu dzalika binisyanihi fi siyamihi. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan dia lupa. Ya, untuk menjadikan dia lupa ketika makan dan minumnya. Atau mungkin orang yang tidur lalu ngimpi makan juga pas sudah kenyang. Dan ini tidak berdosa dan tidak menjadikan dia batal puasanya karena tidur terus mimpi makan. Kemudian hadis keberapa? Ke-6 ya. Oh berarti afan tadi hadis ke-6 ya, hadis yang ada ikhtilafnya. Kemudian hadis ke-7 ya, alhamdulillah kita cukup waktunya untuk membahas seluruh hadis sebelum masuk pada bab pertama. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab puasa saat safar, insyaallah taala. Kata Syekh Bulani rahimahullah taala, an Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada beliau lalu mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah celaka. Qala ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka? Kata laki-laki tersebut, waqatu ala imraati, aku sudah melakukan dengan istriku, ya, melakukan jima. Tentunya ini sengaja, ini bukan tidak sengaja, karena dia bilang apa? Saya celaka. Berarti apa? Sudah berusaha dihindari tetapi terjadi juga. Wa ana shaim. Fi riwayatin asabatul ahli fi Ramadan. Aku sudah mendatangi keluarga aku, maksudnya ini syarat ya, ibarat yang sangat halus sekali. Mendatangi keluarga maksudnya pada zaman Nabi adalah berhubungan badan.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau merdekakan? Kata laki-laki tersebut, la, tidak. Ini maksudnya apa? Orang yang sengaja berjima dengan istrinya pada saat bulan Ramadan, maka kafarahnya, dendanya adalah memerdekakan budak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka laki-laki tersebut bilang tidak. Ya, 1 bulan saja bulan Ramadan dia gagal ya. Kecolongan 1 hari, apalagi 2 bulan berturut-turut 60 hari minimal, kurang lebihnya, atau mungkin 59 hari. Maka Nabi SAW memberikan opsi ketiga. Fahal tajidu it'amu sittina miskinan? Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Laki-laki tersebut kembali menjawab tidak. Fama kata Nabi SAW, maka Nabi SAW pun terdiam sejenak. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi SAW, dan pada saat itu kami menunggu ya, kami di sini para sahabat menunggu fatwa Rasulullah SAW. Tiba-tiba didatangkan kepada beliau bi'araqin fihi tamar, didatangkan sekeranjang kurma. Kemudian Nabi SAW bertanya, aina sa'il? Di mana orang yang tadi bertanya? Qala ana. Laki-laki menjawab, saya. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambil ini, ambil sekeranjang kurma ini lalu sedekahkan kepada 60 orang miskin. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala rajulu ala afqari minni? Apakah terhadap orang yang lebih fakir dari saya? Ya Rasulullah, wallahi ma baina labataiha ahlu baiti afqaru min ahli baiti. Tidak ada di antara 2 jabal, di antara 2 gunung, melainkan aku yang paling miskin di antara mereka. Maksudnya di sini adalah bahwasanya Madinah itu terletak di antara 2 bukit. Dia saat itu laki-laki tersebut yang minta fatwa kepada Nabi, kepada siapa lagi saya mau bersedekah dengan kurma ini, padahal saya paling miskin di antara mereka. Mafadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun tertawa. Lucu karena Bang, keadaannya dia salah malah dapat karunia, dapat kurma seranjang ya. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Summa qala at'imhu ahlak, maka berilah makan keluargamu. Jadi di sini dalam hadis yang panjang ini terdapat banyak faidah ya, dan bahkan ada perselisihan pendapat bagaimana menyikapi fikih dari hadis ini. Ya, insya Allah masih cukup ya, kita bacakan secara global perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang hadis ini. Ya rahmatul ulama wujubul kafarati ala man jama'a muta'ammidan. Para ulama berpendapat wajibnya membayar kafarah bagi orang yang berjima secara sengaja. Waqtalafu fin nasi. Adapun ketika lupa, maka para ulama pun berbeda pendapat apakah wajib dikeluarkan kafarahnya atau tidak. Tapi tadi zahir hadis yang tadi disebutkan adalah dia sengaja, bukan karena lupa. Wa taqaddama anna sahiha annahu laisa alaihi kafarah. Pada hadis sebelumnya, hadis ke-6, bahwasanya yang kuat dari 2 pendapat adalah dia tidak wajib mengeluarkan kafarah atau denda apabila jimanya karena lupa. Ini satu perbedaan pendapat pertama dari hadis ini. Perbedaan pendapat kedua, hal wujubul kafaratu ala takhyir awit tartib. Apakah bentuk kafarah yang tadi disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya pilihan, maksudnya dia bebas memilih apakah memerdekakan budak
atau dia memilih puasa 2 bulan berturut-turut, atau memilih yang ketiga yaitu langsung apa? Memberi makan fakir miskin 60 porsi. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Imam Malik dan Ahmad pada salah satu dari riwayat beliau dari Imam Ahmad berpendapat ila annaha ala takhyiri lima fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi boleh dia memilih mana yang paling ringan. Kalau dia kaya, maka dia boleh memilih pendapat yang paling kafarah yang paling berat, yaitu memerdekakan budak. Namun pada zaman kita ini susah. Karena apa? Hampir tidak ada orang yang statusnya budak secara hukum. Jarang sekali pada zaman kita. Hanya tersisa mungkin 2 pilihan ya. Antara dia berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin. Dan ini yang ringan. Ini menurut pendapat Imam Malik dan salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad. Bahwasanya dia boleh memilih langsung. Berdasarkan hadis yang ada di kitab Sahihain, sama-sama dari Abu Hurairah, anna rajulan aftara fi Ramadan. Ada seorang laki-laki berbuka pada bulan Ramadan, maksudnya berbuka di luar waktunya. Masih siang dia berbuka. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira bi idki raqabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memerdekakan budak ya. Dalam bentuk kafar. Au siyama syahraini mutatabi'ain. Atau dia puasa 2 bulan berturut-turut, au yat'amu sittina miskina. Atau dia memberi makan 60 fakir miskin. Kata-kata au di sini ada sifatnya khiyar, pilihan. Menurut pendapat Imam Malik dan salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad. Wa dhahaba al-jumhur minal ulama, adapun mayoritas ulama berpendapat semisal Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang terkenal dari pendapat Imam Ahmad yang lain ya. Karena beliau mungkin ada beberapa kali mengeluarkan pendapat tetapi berbeda-beda. Sebagaimana Imam Syafi'i pun demikian, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kemudian Imam As-Sawri dan Al-Auza'i mereka berpendapat ila annaha 'ala tartib. Jadi adanya kafarah tersebut itu harus diurut. Bila dia mampu memerdekakan budak, maka hendaknya dia memerdekakan budak. Bila dia tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Bila dia tidak mampu, maka baru memberi makan 60 orang miskin. Ini sifatnya urutan. Berbeda dengan pendapat pertama. Dia langsung boleh memilih mana yang paling ringan menurut dia. Pendapat kedua ini berdalil dengan hadis ini. Wa ja'alu hadis at-takhyir mujmalan, dan menjadikan hadis yang tadi disebutkan sama-sama dari Abu Hurairah yang sifatnya apa tadi? Au dan seterusnya itu adalah sifatnya mujmal, umum, dan ditafsirkan dengan hadis yang ini. Yubayyinuhu hadis tartib liyahsul al-amal bihima jami'an. Yaitu apabila kita mengamalkan hadis ini, hadis yang menyebutkan adalah tartib urutan, bila tidak mampu maka ini, bila tidak mampu maka ini, maka hadis yang sifatnya mujmal pun, yang sifatnya masih global, yang tadi hadisnya it'amu sittina miskinan, kata-kata au di sini bisa juga diamalkan secara bersamaan. Berbeda apabila kita mengambil pendapat bahwasanya kafarah ini sifatnya takhir, pilihan, maka hadis yang menyebutkan adanya urutan berdasarkan kemampuan maka tidak bisa kita amalkan. Sehingga pendapat yang kuat bahwasanya adanya kafarah 3 ini adalah sifatnya tartib, urutan. Bila mampu yang paling berat maka ambil yang paling berat, yaitu memerdekakan budak. Ini perbedaan kedua. Kemudian yang ketiga, waqtalafu hal tasqutul kafaratu ma'al ajz anha. Apakah kafarat ini
denda ini bisa gugur apabila orangnya tidak mampu. Berdasarkan zahir hadis yang tadi disebutkan, yaitu orang yang tadi dituntut untuk memerdekakan budak, dia bilang tidak mampu, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, dia masih bilang tidak mampu. Bersedekah kepada 60 orang miskin, dia masih bilang tidak mampu. Apakah kafaratnya itu gugur? Ini pun terdapat perbedaan pendapat. Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya apa? Pendapat gugurnya kafarah apabila tidak mampu. Alasannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan kepada laki-laki tadi yang meminta fatwa an yut'imat tamra ahlahu, yaitu dia apa? Yang tadinya disuruh memberi makan kepada 60 orang miskin, dirubah bahwasanya tamar itu, kurma itu dibawa pulang saja untuk memberi makan keluarganya. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama menyatakan bahwasanya orang yang tidak mampu untuk mengerjakan kafarah, denda, maka dia gugur dari memberikan atau mengeluarkan kafarah. Walau kana kafaratu anhu majaza dzalika. Apabila kafarah ini masih berlaku, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan apa tadi, orang yang melaksanakan pelanggaran untuk membawa kurma itu kepada keluarganya. Pendapat kedua, wadhabal jumhur, ya. Berkali-kali kita bertemu dengan kata jumhur. Jumhur itu mayoritas. Ya, walaupun dalam manhaj kita jumhur itu bukan dalil, tetapi umumnya ya di atas kebenaran. Jadi apabila kita tidak menguasai keilmuan fikih secara kuat, jangan sedikit-sedikit menolak jumhur. Ini yang saya pelajari ketika dulu daurah di Al-Furqan Gresik, kamu sekali. Jadi kita nggak masalah mengambil keumuman mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama. Berbeda apabila kita sudah menguasai keilmuan secara dakik, secara teliti, maka tidak mengapa kita tidak bersama jumhur ulama. Tentunya apabila kita bertanggung jawab dengan penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Pendapat jumhur mengatakan annaha la tasqutu bil i'sar. Bahwasanya kafarah ini tadi yang 3 itu tidak gugur walaupun tidak mampu. Li'annahu laisa fil hadisi ma yadullu ala dzalik. Tidak ada lafaz yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggugurkan kafarah itu terhadap orang tersebut. Bal dhahiruhu adamu suqutiha li'annahu lamma sa'alahu an anzal darajatil kafarah. Bahkan dhahir hadis tersebut tidak ada gugurnya kafarah tersebut terhadap orang yang tadi minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hiya it'amu wa qala la ajid. Ketika orang tersebut ditanya, apakah kamu punya makanan yang bisa kamu sedekahkan kepada 60 orang miskin? Ketika orang tersebut menjawab tidak ada, Nabi terdiam, sakata. Walam ya beriudim matahu minha, maka diam Nabi itu bukan berarti dhimmah, ya, tanggung jawab orang tersebut itu gugur. Ini pendalilan dari pendapat kedua. Aslu annaha baqiyatun waqi. Bahwasanya pada asalnya bahwasanya lelaki tersebut masih berkewajiban mengeluarkan kafarah. Wa qiyasan li hadzal kafarah ala sa'iril kafarat, dan seluruh kafarat terhadap pelanggaran-pelanggaran lain di luar puasa pun berlaku dengan ini, yaitu tidak gugur karena ketidakmampuan. Begitupun hutang, ya, duyun. Orang yang tidak mampu membayar hutang, apakah gugur hutangnya? Tentu tidak. Dia tetap wajib sampai dia mampu untuk membayar hutangnya. Min annaha la tasqutu bil isar.
Amat tarkhis lahu fi ta'amihi ahlahu. Adapun keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang membawakan seranjang kurma lalu disuruh untuk dibawa ke keluarganya, faqad qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan innal mukafir idza kafara anhu ghairuhu jaza an ya'kula minhu wa yut'imu ahlahu. Apabila ada orang lain yang menebusnya, ya tadi kan kasusnya apa? Ketika dia diminta untuk bersedekah yang paling ringan kepada 60 orang miskin, dia nggak mampu, ternyata ada orang yang bantu bawakan sekeranjang kurma, maka dia boleh makan dari tebusan tersebut. Ya. Sehingga pendapat yang terakhir ini dipilih oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, bahwasanya dia tetap wajib membayar kafarah sampai mampu. Sehingga di antara faidah yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdullah di sini adalah hendaknya kita berhati-hati dari melanggar puasa dengan berbuka pada siang hari, karena memang hukumannya sangat berat. Faidah dari hadis ini yang pertama, annal waq'a fi nahari Ramadan minal fawahish al-muhlikat. Bahwasanya berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadan termasuk dari perbuatan keji yang membinasakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala qaulihi halaktu. Ketika orang tersebut bilang aku celaka, Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Walam yakun kadzalik lahawana alaihi al-amr. Apabila perkaranya tidak sampai membinasakan, tentunya Nabi akan menegur orang tersebut yang bilang apa? Halaktu, aku celaka. Yang kedua, annal wati' amdan yajibu alaihi kafarah. Bahwasanya orang yang berhubungan badan secara sengaja dia wajib mengeluarkan denda. Dan ini wajib dengan tartib, dengan urutan. Apabila pada zaman kita tidak mungkin memerdekakan budak, maka harusnya kita berusaha apa? Membayar kafar dengan dalam bentuk puasa berturut-turut 2 bulan. Bila kita bilang apa? Berat, ya udah, jangan coba-coba. Yaitu tadi apa? Memerdekakan budak, atau kemudian puasa berturut-turut bila tidak mampu, misalnya kita tidak punya uang ataukah kita punya uang banyak tetapi tidak ada budak yang bisa dimerdekakan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu juga, maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Faidah ketiga, annal kafarata la tasqutu ma'al ihsan. Faidah ketiga adalah denda itu tidak gugur dengan sebab ketidakmampuan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusaqqituha anhu bi faqrihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggugurkannya dengan kefakirannya, dengan sebab dia fakir. Walaysa fil hadisi ma yadullu ala suqut, dan tidak ada hal indikasi yang menunjukkan bahwasanya pada hadis tersebut ada indikasi bahwasanya orang yang tidak mampu itu gugur dari kafarah. Kemudian yang keempat, jawazu takfir anil ghair walau min ajnabi. Boleh membayar kafarah atau denda dari orang lain. Sebagaimana tadi disebutkan, orang tersebut membayar kafarah dari sumbangan orang lain, kurma orang lain. Faidah keenam, anna lahu akla minha wa it'amaha ahlahu madamat mukhrijatan min ghairihi. Kejadian laki-laki tersebut makan dan memberikan makan untuk keluarganya, karena tadi tebusannya apa? Dikeluarkan dari orang lain. Adapun apabila dia mampu untuk mengeluarkannya sendiri, maka hendaknya diberikan kepada selain keluarganya. Ini faidah ke-5. Kemudian faidah ke-6, dhairul hadis annahu la farqa fil raqabati bainal kafarati wal kafirati wal mu'minah. Tidak ada perbedaan ya secara dhahir nas yang dimerdekakan apakah budak itu masih kafir ataukah yang mukmin.
Tetapi apabila kita bawa kepada ayat ya, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya kita memilih memerdekakan budak yang sudah masuk Islam. Walaupun secara zahir hadis, secara tekstual hadis adalah tidak disebutkan apakah budak tersebut yang kafir ataukah harus mukmin. Ini berdasarkan pendapat jumhur, annahu la budda min imaniha. Ya, wajib yang dimerdekakan adalah budak yang sudah beriman. Kemudian faedah ke-7, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karamul wifadati alaihi, dan kemuliaan beliau terhadap orang yang datang kepada beliau, yang menjadi tamu atau berkunjung kepada beliau. Faqad ja'ahu hadzal rajul khaifan wajilan. Laki-laki tersebut datang kepada Nabi dalam keadaan takut tidak ada yang bisa menjadi tebusan dari dosanya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya dia tenang dan bisa melanjutkan puasanya. Ya, ini adalah termasuk di antara metode dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak menakut-nakuti terlalu mendalam sehingga orang tersebut tidak putus asa. Ini di antara baiknya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah anna man irtakaba ma'siyatan la hada fiha summa ja'a ta'iban nadiman fa innahu la izar. Barang siapa yang melakukan maksiat yang tidak ada had untuknya, lalu dia datang dalam keadaan bertaubat dan menyesali, maka tidak terkena ta'zir atau tidak terkena hukuman. Ya. Ini faedah ke-8 dari hadis ke-7 ini. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bawakan. Adapun sisa waktu dari menjelang berbuka ini bisa antum gunakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu-waktu menjelang iftar adalah waktu-waktu yang mustajabah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.